kita tidak mengglorifikasi kepemimpinan sosok Shirley Juanda Laos di dalam menjalani roda pemerintahan sebagai Gubernur Maluku Utara. Sebagai pemimpin, beliau pasti punya kekurangan. Namun ketika kita bandingkan dengan pencapaian, dengan prestasi gubernur-gubernur di Indonesia, kita percaya atau tidak, kita akan menemukan sebuah prestasi mengagumkan di bagian timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara, seperti yang dilakukan oleh lembaga survei baru-baru ini oleh Bang Burhanuddin Muhtadi. Publik Maluku Utara memberikan penilaian kinerja yang sangat-sangat positif, yaitu 85% lebih rakyat Maluku Utara sangat puas atas kepemimpinan Ibu Gubernur Shirley Juanda. Tentu selama 1 tahun lebih, rapor beliau dinilai mendapatkan prestasi yang sangat membanggakan, nilai A, dan kita akan saksikan seperti di dalam tayangan berikut ini, salah satu sektor yang memang Ibu Shirley sangat konsentrasi di tengah efisiensi anggaran yang cukup ketat dari pemerintah pusat dan juga APBD Maluku Utara yang memang sekelas provinsi, termasuk yang terendah di Indonesia, hanya lebih 3 triliun, itu di dalamnya termasuk gaji ASN di Pemprov Maluku Utara. Dan salah satu sektor yang beliau memang sangat konsen menata pemerintahannya adalah bagaimana mencegah tindakan-tindakan koruptif yang bisa merampas hak-hak rakyat yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, tapi justru oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dijadikan sebagai kesempatan, momen untuk memperkaya diri, keluarga, ataupun mungkin perusahaan-perusahaan mereka. Langsung saja kita saksikan tayangan video berikut. Di sini mana kelompok yang punya hutan sosial, angkat tangan. Kelompok hutan sosial mana, angkat tangan. Coba maju di depan 3 perwakilan kelompok hutan sosial. Bapak kelompoknya ada berapa kakak? Kalau saya kelompoknya ada 7 kakak, kami suami istri. Sudah berapa tahun dapat SK hutan sosial? Sekitar masuk 3 tahun. Sudah tanam apa saja? Kalau saya gula aren, gula semut. Dapat berapa hektar? Kalau di belakang Akhir Lama itu banyak. Banyak itu berapa hektar? Sekitar 100. 7 kakak 100 hektar. Oh bukan, kalau 7 kakak 7 hektar. 7 kakak 7 hektar. 100 hektar itu siapa punya? Ada yang teman-teman yang lain. Orang lain punya. Oh, kelompok Bapak satu kelompok 7 kakak 7 hektar. 7 hektar itu di dalam sebelum waktu dikasih sudah ada apa? Sebelumnya itu kan sudah ada pohon aren. Sudah ada pohon aren. Tinggal kami kelola saja. Tinggal kelola saja. Berarti 1 orang dapat 1 hektar. Ya. 1 hektar itu berapa pohon? Sekitar 200-300 pohon. 200-300 pohon. Bapak bikin gula aren atau bikin cap tikus? Terus gula arennya jual kemana? Ke Tidore. Dia panen setiap berapa lama sekali? Ada kala 3 hari sekali. 1 bulan Bapak bisa dapat berapa banyak? Sekitar 150 buah. Buah? Ya. Bongkahan? 1 buah jual berapa? Harga sekarang 80 ribu. Berarti 1 bulan bisa dapat 8-10 juta. Ya, sekitar itu. Kalau bersih kan. Itu 1 hektar atau 1 kelompok? 1 hektar. Berarti Bapak punya sendiri? Ya, kalau kami kan masing-masing satu. Masing-masing kerja sendiri. Berarti Bapak dapat tidak satu bulan sekarang dapat berapa? 100 lebih itu. Doi-nya berapa? Doi? Bersihnya sekitar 5-6 juta lah. Oh, bersih. 10 juta kotor dapat. Ya, lumayan. Ya. Lumayan. Bapak punya rumah sudah bata atau masih kayu? Sudah bata. Sudah bata. Belum bersih. Kalau boleh itu. Oh. Bapak istri berapa?
Satu saja. Ana berapa? 2. Ana 2. Jadi 1 hektar rata-rata 200 sampai 300 pohon aren dan berlaku untuk semua. Semuanya sama, punya 200-300 pohon aren masing-masing Iya, hektar. 102. Itu waktu masuk pohon arennya memang sudah ada. Sudah ada. Siapa yang tanam dulu? Ya saya tumbuh sendiri. Pohon aren itu butuh berapa tahun dari bibit sampai tumbuh? Sekitar 2 tahun. Ada pohonnya ini sudah usia berapa tahun? Kalau pohon aren itu dia buah itu selesai sudah dia turun-turun sudah mati. Jadi yang baru naik lagi. Oh, dia Tidak sama dengan kayu. dia berkelanjutan. Tidak. Dia tidak berkelanjutan. Oh, nanti dia tumbuh terus. Iya. Terus siapa yang kasih tumbuh lagi? Ya, Oh, dia otomatis anak tumbuh sendiri. Iya. Tidak. Oh, berarti harus ada yang tanam dong. Bapak berkelanjutan merawatnya. Iya, iya. Berarti setiap tahun dia antara 200-300 tidak berkurang. Yang mati Bapak tanam lagi. Iya, yang Ya. mati kan dia tumbuh baru lagi. Otomatis. Ya. Tidak perlu Bapak yang tanam. Ya. Tidak perlu. Ya. Bapak pekerjakan berapa orang? Kalau saya dengan istri saya sih. Oh, berarti Bapak yang panen, Ibu yang bikin gula merah. Ya. Betul nggak, Koya? Tuh. Main tuanya yang mana? Mana? Oh. Doi, Ibu yang simpan kan Bapak yang simpan? Ibu, doi siapa yang simpan? Bapak kah? Angkat tuh main dari Bapak. Ah. Yang simpan. Oh, betul sudah mah itu yang simpan biar Royce aman. Oke, Bapak butuh apa? Kalau saya butuh rumah produksi yang modern, alat juga. Kalau gula semut ini kan membutuhkan alat. Jadinya gula merah bongkahan atau gula semut? Ya sekarang ini ada gula semut. Yang sekarang saya butuh. Oke, nanti saya ada di kayak Bapak ini ada berapa kelompok di Kecamatan Obat Tengah ini? Kalau gula semut kelompok saya sih, baru 1. Gula merah ada berapa? Gula merah banyak. Banyak itu berapa? Banyak kelompok. Banyak itu berapa? 100 kah? 200 kah? Kalau saya Kelamo, ada di Roli, ada Siokona. Ada data nggak? Berapa? Oke. Jadi kemarin tuh saya kunjungan ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu sudah jadi gula semut. Gula semut itu permintaan untuk ekspor itu sangat tinggi dengan harga yang lumayan bagus. Nanti kita adakan satu rumah produksi yang besar di satu kecamatan saja. Jadi kalian semua masukin di satu rumah produksi biar satu rumah produksi yang keluar menjadi gula semut. Kalau produksi gula semutnya di sini langsung otomatis kan harga yang dibeli untuk bahan mentahnya pun jadi lebih tinggi. Dan nanti ada pelatihannya ya di 2026 ya. Ya, terima kasih. Lanjut. Sabar satu-satu. Terima kasih Ibu. Saya kelompok tani usaha baru. Produknya apa? Usaha baru. Produknya apa? Namanya Sabu Tumon. Oke, punya berapa pohon? Banyak Ibu. Banyak itu berapa? 100, 200? 1000 pohon mungkin Ibu. 1 hektar. Banyak hektar Ibu. Bapak punya satu kelompok. Ada Berapa kakak? 15 orang. Berapa hektar? Tidak bisa prediksi. Kan ada SK tuh. Iya. SK tuh tulis berapa hektar? Cuman AHA itu bukan punya sendiri Ibu. Oh, belum punya SK. Belum punya SK. Belum. Mereka ini kan dalam kelembagaan LPHD, lembaga desa untuk mengelola satu kawasan. Mana kepala desanya? Nah, kepala desa. Kepala desa jelaskan. Harus ada legalitas yang benar. Kalau enggak itu barang bisa hilang. Berapa? Kepala desa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kelompok usaha tani usaha maju ini terdiri dari 15 anggota itu dan mereka sudah punya SK. Berapa hektar?
235 hektar. Untuk 15 kakak. Ya, bukan, ada 3 kelompok. 3 kelompok berapa kakak? 45 kakak. Untuk berapa hektar? 235 hektar. Berarti satu orang dapat banyak ya, 5 hektar. Iya. Satu orang 5 hektar. Iya. Tanam sagu. Nah, itu ada kelompok yang usahanya kelapa, minyak goreng, minyak kelapa, terus ada usaha sagu tumang, terus ada usaha seperti yang tadi gula aren. Jadi produknya hanya 3. Iya. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa total pohon sagu? Untuk di areal di belakang desa ini ada sekitar 145 hektar untuk pohon sagunya. Berapa pohon sagu? Berapa jumlah pohon sagu? Untuk jumlah Pohon. iya, untuk jumlah pohon sagunya itu kurang tahu pasti, tapi Ya, mic-nya lagi. Bapak 1 bulan bisa dapat berapa dari sagu? Saya dalam 1 bulan bisa mencapai 100 100 apa? rumah. 100 rumah. Berapa juta? Dia sekitar 10 juta lebih. Oke. Sagu ini kan potong toh? Berarti mati, kan dia tumbuh lagi. Masih tumbuh lagi, Bu. Oh, jadi dia tidak pernah Tidak mati. pernah mati. Oke. Apa yang Bapak butuhkan? Kami butuhkan adalah akses jalan ini. Jalan. Berapa kilo? Sekitar 1 kilo. 1 kilo saja. Ya. Punya dana desa? Berapa? dana desa untuk rakyat Kebalolo di tahun 2025 ini sekitar 900 lebih. Kan ada 20% untuk ketahanan pangan kan? Bapak bikin buat apa? Untuk kami di 2025 kemarin ada bantuan bibit. 2026 mau bikin apa? 2026 kita belum belum pasti karena Kalau kita provinsi pinjamkan alat, Bapak tanggung BBM-nya mau tidak? insya Allah mau, Bu. Mau. Jalan tadi 1 kilo. Insya Allah siap. Mau. Mau. Oke, jalan tadi. Alat nanti diatur masuk, Bapak tanggung BBM-nya untuk buka bikin jalan tani ya. Sirkuit terdekat di mana? Ada di belakang juga ada. Ada di belakang. Kali, ya. Oke, ya. Nanti kita duduk bersama untuk jalan tani ya. Oke. Ya. siap. Selain itu, Pasaran Ibu, pemasaran. pemasaran. Pemasaran gampang. Nanti saya ngurus kalau produk Bapak bagus. Apalagi? Itu aja. Iya, Bu. Ya. Terima kasih. Mana lagi perwakilan tadi? Oh, sagu sudah kan? Ada sagu, mau curhat apa lagi? Bambu. Piar. Dana desa beli piar sudah. Kok, Pak? Dana desa beli piar 1 sudah. Desa punya berapa piar? Desa punya berapa piar? Sekarang yang untuk VR itu ke depan kita belum tahu, Bu, karena ada efisiensi anggaran yang memang cukup besar. Oh ya, oke. Jadi jika tidak ada pemotongan dana desa, beli piar 1 di desa. Insya Allah Ya, siap, Bu. tuh makan deh. Ya, Saya dari kelompok bambu. Produk ada, Produknya apa? kursi. Bambu. Iya. 1 kelompok berapa kakak? 1 kelompok 15 kakak. Berapa hektar? Kalau hektar, maksudnya DP Luas tanah. luas tanah. Luas tanah 1 hektar saja. Untuk 15 kelompok. Oh, kalau kelompok, Ibu punya 1 hektar. ya saya 1 hektar tanam apa? tanam bambu. Terus setiap bulan ibu dapat berapa? Apa dia yang Doi. kalau tiap bulan tergantung dari pasaran. Kira-kira. Kira-kira dia ibu kan kursi satu bulan itu minimal 2. 1 tahun sudah berapa? Kalau 1 tahun dia bisa 15 set begitu.
Berapa doi? 100 juta ada? Tercukup. 70 juta? Sekitar 50 saja. 1 tahun? Iya. Oke. Bambunya banyak? Bambunya sekarang tuh kurang, soalnya Tidak tanam ulang? tanam, tapi masih apa? Sekarang banyak tuh lagi beli-beli di luar begitu, kayak di lahan terada, pergi di tempat lain. Sekitaran sini sudah. Kendala apa? Dia kendala di apa ya, pemasaran sama alat. Mau minta apa? Saya meminta apa, ini mesin potong rotan sama transportasi. Ibu ini punya rotan atau bambu? Punya rotan, soalnya kursi itu perlu bambu, perlu rotan juga. Oke, masih. Siapa di sini yang belum punya lahan? Angkat tangan. Oke, ya silakan duduk. Dengar semua ya, silakan duduk Ibu. Jadi, pertama ada program dari Pak Presiden Prabowo. Ada 2 program. Dalam hal ini karena saya bersama dengan Dinas Kehutanan, jadi program kita itu perhutan sosial. Per hari ini Maluku Utara itu sudah memiliki luas dengan SK perhutanan sosial itu 306.000 hektar untuk 49.000 KK. Saya tidak tahu 49.000 KK-nya dari mana, mau saya inventariskan dulu. Jadi tahap pertama adalah akan segera masuk, ada tim yang akan melakukan profil desa, namanya Desa Presisi. Jadi di situ akan diinventariskan mulai dari map penggunaan lahan, pemanfaatan lahan, potensi desa, kakak mana sudah punya lahan, kakak mana belum punya lahan, mana sudah punya rumah, tidak punya rumah, nelayan mana punya kapal, tidak punya kapal, rumah mana perlu direnov, rumah ibadah mana perlu direnov, mana yang harus sekolah, tidak sekolah, semuanya akan di mapping. Kalau mappingnya jelas, ke depan sudah tidak perlu proposal-proposal lagi, karena kita provinsi sudah punya data lengkap. Untuk itu, nanti saya umumkan ketika timnya masuk, tanggalnya, manfaatkan dengan baik, ya, manfaatkan dengan baik. Semuanya akan ditutup dengan musyawarah desa. Jadi ketika kesempatan itu datang, bicara yang baik, bicara kasih tahu. Karena setelah musyawarah desa, tanda tangan, tutup, sutarada lagi data-data tambahan. Mengerti? Di sini ada toh, siapa yang dapat BLTS 900.000 kemarin? Ada tak? Ada. Kemudian tetangga ada yang mengiri karena rasa rumah sama-sama masih kurang bagus, tapi sebelah kada dapat. Ada tetangganya? Itu semua karena datanya belum update. Jadi nanti akan ada BPS turun, musyawarah desa juga update data supaya bantuannya itu tepat sasaran. Yang rumah so bagus, saudara usah lagi terima bantuan. Yang rumah belum bagus, terima bantuan, habis itu belajar mandiri. Jangan terima bantuan terus-terus. Tujuannya adalah sekarang kita mau pemetaan bagaimana kita mengoptimalkan hutan sosial ini supaya hutan ini bisa menjadi sumber hidup. Jadi hutan itu dijaga, keluar nilai ekonominya, legalitasnya diberikan sehingga bisa diturun-temurunkan, diwariskan. Jadi Pak Kades, pesan saya, semua ada 7 kades kan di sini tadi kayaknya, ya. Ketika tim datang, mohon dimanfaatkan dengan baik. Karena tim datang ini pakai doi, bukan pakai udara ya, pakai doi, kirim tim datang.
Jadi ketika tim datang, dia bawa drone, cerita semua, lahan ada berapa, ada potensi di mana, ada masalah apa, kurang air, kurang bibit, siapa yang pemalas, siapa yang rajin, rumah mana yang bagus, siapa yang terus dapat bantuan, Sudobol-dobol dapat bantuan, mana yang Tarapena dapat bantuan. Itu list semua, sehingga kita kabupaten kota, provinsi, ketika kita minta data, minta bantuan ke kementerian itu jelas. Karena semua SK dari hutan sosial ini diberikan lewat kementerian. Masih banyak potensi yang bisa kita berikan. Nah, sekarang saya ini mau petakan. Kita ini punya SK 306.000 hektar. Jadi Maluku Utara ini, untuk Mas Ibu tahu ya, total Maluku Utara ini penduduknya itu cuma 1,3 juta. Kakaknya cuma 450.000. Yang katanya kurang sejahtera, desil 1 sampai 5, jumlahnya cuma 170.000. Kita punya SK hutan sosial 306.000. Artinya jika benar angka itu, benar satu kakak dapat 1 hektar saja, masih ada sisa. Faktanya kan banyak yang belum dapat, Pak Kadis. Jadi artinya 306.000 itu nggak tahu SK-nya sama siapa. Jadi harus diinventaris kembali. Ya, saya ada, memang kertas itu ada, SK-nya ada. Masalahnya SK dan manusianya cocok atau tidak. Kalau 360.000 itu dibagi merata dan satu orang dapat 1 hektar sehidup, toh? Kayak bapak kan 1 hektar 1 bulan 10 juta. Kalau ada 306.000 kakak Maluku Utara yang dapat SK hutan sosial yang bisa 1 bulan 10 juta, kan masalah selesai. Betul tidak? Jadi PR kita lagi inventaris di mana itu SK 360.000 tuh ada di mana saja. Untuk itu Bapak harus mendata dengan baik. Sebagai kepala desa, kalau Bapak mendata dengan baik, masyarakat sejahtera, dorong bisa urus diri sendiri, otomatis kan beban Bapak berkurang tidak? Pak Kades, kalau masyarakat sudah sejahtera, kira-kira beban Bapak berkurang tidak? Jadi daripada Bapak pusing setiap hari cari tahu itu 306.000 SK itu ada di mana. Mulai dengan paling gampang adalah inventaris setiap desa, siapa saja punya SK. Kan Bapak sudah punya data kan? Ada berapa banyak warga di sini? Desa sini ada berapa warga? Desa apa yang namanya? Untuk desa Kota Blolo, jumlah kakaknya 249 kakak. Berarti kan gampang, cuma 200 hektar, gampang tuh. Sekarang tinggal inventaris kakak mana yang sudah punya tanah hutan sosial, mana yang belum, SK nomor berapa, lalu cocokkan data. Semua kades-kades cocokkan data dengan dinas. Nanti SK-SK yang tidak ada manusianya saya ganti ke sini. Ya, jadi semua punya 1 hektar. Itu yang pertama. Yang kedua, Desa Roy ini ada di mana? Desa Roy. Oh, dusun. Ini ada berapa kakak? 117 kakak Ibu. 107 kakak, termasuk dalam 200. Sedikit saja mau. Cuma 100 kakak mau bagi jadi 1 desa bagaimana? 70 kakak. Iya, itu namanya kecil, ya. 200 desa itu berapa manusia? Pak Kadis, fokus. 1 desanya ada berapa manusia? 1.025 jiwa. Berapa? 1.025 jiwa. Iya, cuma 1.025 jiwa itu sedikit. Jadi dusun tidak bisa dikembangkan, jumlahnya sedikit. Yang benar adalah Bapak gunakan dana desa supaya desa ini pun dilihat. Ya. Karena kalau mau mengajukan cuma 100 kakak sampai di pusat dicoret, terlalu sedikit. Beda kalau hari ini ada 5.000 penduduk, kemudian mau bagi jadi 2 masih bisa diterima. Cuma 1.000 mau bagi 2 lagi bagaimana? 1 desa cuma 500. Pak Kepala Desa ini tara adil ya? Adil tidak? Hah? Ibu maju ke depan cerita kenapa tidak adil.
Roy. Siapa yang bilang tidak adil? Ada yang bilang tidak adil? Adil. Cuman kalau antara mau ada tulisan dusun. Coret sudah kata dusun jadi Roy saja. Ayo yang bilang aja ke depan. Kenapa tidak adilnya bagaimana? Ya begini, kami Dusun Roy ini, kami masyarakat Dusun Roy ini, setelah dari wali kota Pamaifa itu kepala desa orang masih merasakan bagaimana itu kepala desa peduli patorang. Nah, tapi setelah dari Maifa selesai ganti Pak Ali Ibrahim jilid 1, tong masih rasakan sedikit lagi. Nah, Ali Ibrahim jilid 2 itu orang mulai di situ mulai hilang tompe dapat rasa kepala desa kepedulian patorang. Kepala desa yang baru sekarang ini Pak Kades yang ada, orang sampai saat ini kemarin juga bilang Ibu Gub mau turun. Saya kemarin dulu baru kaget tong merayakan perayaan hari Natal ini. Kondom aku bilang tong kasih bersih kampung bareng Ibu Gub mau turun di sini. Nah, kemarin tong bikin gapura dan lain sebagainya. Saya taruh dia Pak Kades pemuka. Tong kasih naik bendera pelangi terabe-terabe. Tong kasih naik bendera pelangi terabe-terabe. Padahal kalau wali kota saja turun sibuk. Kom Ibu Gub itu sebenarnya fasilitas yang ada itu macam bendera pelangi dan lain sebagainya itu tanggung jawab desa. Selain itu apa lagi? Saya orang di dalam kampung ini ada yang dapat sumbangan tuh kemarin itu staf-staf desa saja pikir keluarga ulang-ulang lagi. Sumbangan apa? Orang masyarakat lain mencuri penanaman yang selama dalam penanaman mencuri Apalagi? Jadi saya rumah belum jadi masih rumah papang. Kalau saya bilang begini akan bilang supaya Ibu Gub mengkali kasih dia sumbangan. Saya akan begitu. Tapi saya kasih tahu masyarakat susah. Kemudian orang masyarakat Dusun Roy ini, orang masyarakat nih semakin banyak. Tapi pengembangan orang mau bataria pas apa tuh tidak bisa bataria. Hari ini saya bilang Pak Ibu Gub, karena orang mau bikin rumah masyarakat tidak bisa, maka tuh bikin rumah kalau di pantai. Tuh bikin kadar tidak bisa darah orang pelahan. Jadi bikin kalau di pantai akhirnya ombak ambil masyarakat rumah. Jadi hari ini Ibu Gub, secara lisan saya pribadi mewakili masyarakat Dusun Roy itu, saya minta kalau Ibu Gub bisa biar barang 100 meter untuk pembahasan ini pemukiman masyarakat di belakang sedikit supaya orang maju ke darat jantung maju ke laut. Siap, setuju. Terima kasih Pak, siapa namanya? Domingus Sumube. Oke. Pak Domingus saya kasih bapak rumah kalau gitu. Pak Kades ada pembelaan? Ya, kalau untuk pembelaan untuk saya ini menjadi koreksi, menjadi rintangan bagi saya untuk saya menghadapi ini semua. Pak Kades sudah berapa tahun? Saya baru jalan 4 tahun. Pak Kades mau periode kedua tidak? Belum terpikirkan, Bu. Roy ini 50%. Toh? Iya. Jadi bye-bye. Pak Kadis Kehutanan, mapping aja lahannya. Masih ada lahan APL berapa luas di sini, dialokasi ke Sidang Walidehe untuk nanti dibangun perumahan, untuk diputuskan ruang untuk kalau mereka mau tambah rumah baru ada ruangnya. Iya, lewat Tora, ya. Untuk tanah baru nanti akan diberesin, ada namanya Tora, tanah-tanah yang kawasan hutan yang statusnya sudah turun menjadi APL, yang bukan milik perorangan tapi masih milik negara, akan kita bagikan untuk rumah, tapi untuk itu akan dipetahkan dulu oleh Pak Kadis Kehutanan. Untuk semua desa jika pengembangan perumahannya itu jangan ke pantai, habis itu kalian minta saya bikin talut lagi, nggak mau, saya nggak mau bikin talut itu mahal. Jadi kalau mau bikin rumah itu ke darat, bukan ke laut. Kalau ke darat setelah ada lagi lahan, koordinasi dengan
provinsi ya. Kalau lewat kabupaten lewat mana? Lewat PMD-nya. Oh, ada UPTD. Ada UPTD mana? Ah, itu cari Bapak itu. Cari Bapak itu untuk lihat ada lahan APL atau mana yang bisa jadi kantora untuk masyarakat, bisa dibagiin lahan untuk mereka yang belum punya rumah, ya. Nanti juga dari Perkim ada pemetaan di sini bagi mereka yang rumahnya kayu akan dibantu untuk di-upgrade untuk rumahnya bisa bata. Nah, pesan saya untuk Pak Kepala Desa 8 tahun. Sekarang berapa? 8 tahun ya? Nah, 8 tahun itu kan panjang. Kalau Bapak bisa bagus kan 8 tahun lagi kan 16 tahun. Sudah hampir tua sudah itu jadi kepala desa. Jadi selagi masih dikasih amanah oleh Tuhan harus adil. Kalau adil, masyarakat senang, masyarakat doakan sehat, panjang umur, kan? Masyarakat juga kalau sudah dibantu harus tahu bersyukur, ya. Nggak boleh seperti itu. Menyangkut dengan apa yang tadi Ibu tanyakan menyangkut dengan kepala desa Ketubololo, menurut saya bahwa memang rasa dari masyarakat ini tidak punya keadilan. Saya sampaikan kepada Ibu bahwa ketika penjemputan tadi Ibu sempat lihat ada anak cacat, itu anak saya Ibu. Tapi BLT-nya 2 kali langsung dicabut, diserahkan kepada orang yang bermaya. Kenapa begitu Pak Kadis? Pak Kadis sini, jangan lari dulu, sini Pak Kadis. Sini. Ya, siapa namanya anaknya? Yohanes Penggalai. Ya, Yohanes. Pak Kades, harusnya bukan BLT. Pak Kades, kenapa Yohanes punya BLT hilang? Nah, BLT desa ya. BLT itu karena kemarin kita BLT itu ditetapkan melalui musyawarah. Artinya itu bukan saya sendiri yang menetapkan, tapi itu perwakilan dari RT, RW, kepala dusun. Mana coba berdiri RT, RW? Di sini ada RT, RW juga. Hah? Mana? Kemarin yang ikut voting untuk hapus Yohanes punya BLT mana berdiri? Hah? Tidak ada Pak Kades, orang bilang ntar ada. Bapak lawan berapa ini? Mana? Siapa yang kemarin ikut voting bersama-sama untuk hapus Yohanes punya BLT yang mana? Berdiri. Mana? Mana coba Pak Kades tunjuk kemarin siapa yang setuju Bu Yohanes punya nama, coret yang mana? Kata Bapak kan musyawarah. Kan Bapak bilang musyawarah toh sama-sama coret. Itu ditetapkan melalui Iya, mana orangnya mana? Itu bukan dari saya sendiri. Saya tahu musyawarah desa hari itu ada berapa orang? Ada banyak Bu. Banyak tuh berapa? Ada sekitar 30-an. Tunjuk sudah. Tunjuk 10 orang di sini ada tidak? Dari 30 tuh tunjuk ada 10 orang di sini tidak? Ada tidak? Cepat 30 orang yang ikut musyawarah desa tuh yang mana? Ibu voting buat siapa? Saya RT 04 Dusun Roy. Siapa itu yang voting untuk Yohanes cabut? Saya hadir pada waktu itu, saya bicara kejujuran ya. Saya hadir waktu itu, nama-nama itu sudah ditetapkan Ibu. Termasuk saudara saya itu namanya sudah tidak ada. Karena saya bercerita fokus dulu, fokus ke Yohanes dulu, fokus ke Yohanes. Saya saudara Yohanes. Oh Yohanes, oke. Jadi saya pernah bercerita dengan dinas sosial yang selalu melihat saudara saya. Saya bilang, ketika mereka tanya, apakah Yohanes Benggala ini pernah dapat bantuan dari desa? Saya jujur Ibu, dari hati saya bilang Bapak, dia pernah dapat bantuan BLT kalau dihitung dengan jari saya ini tidak habis. BLT itu 1 bulan berapa ya? Waktu itu saya 900 Ibu. 1 bulan? 3 bulan sekali 900. Tapi ketika nama yang keluar di sana, yang kami diminta hadir untuk menetapkan nama-nama itu, saya tidak tahu kalau nama itu sudah ditetapkan dan saudara saya punya nama itu hilang. Oke. Ya, terima kasih Bu. Bapak-bapak harus jujur. Pak Karim, catat namanya, pastikan dinas sosial masuk dalam bantuan Kemensos. Nanti saya masukin bantuan dari Kementerian Sosial. Yang kita orang kerja sagu ini atau bahalo ini, setahu saya itu bukan penyalahan sendiri Bu.
bukan punya lahan sendiri, tapi Siapa punya? Siapa punya? orang punya. Jadi kita harus bayar. Oh. Benar sudah kalau orang punya Bapak harus. Jadi yang saya rasa macam kurang tersambung tadi ada berapa kelompok itu. Sedangkan kalau di Dusun Roy ini tahu kerja sabun hanya 3 orang. 3 orang. Oke, saya kasih solusi Bapak. Yang belum punya lahan, inventaris, daftar diri supaya nanti dibagi lahannya. Kalau Bapak kerja di lahan orang, Bapak harus bayar, itu wajar. Memang begitu. Jadi kalau tadi macam ibu tadi mau tanya per orang itu berapa hektar itu saya rasa. Nah, tadi kan saya sudah bilang tujuan saya datang di sini untuk menginventaris yang tidak punya lahan akan dikasih lahan. Apa yang kita saksikan di dalam tayangan video tadi adalah hanya satu langkah gebrakan dari Gubernur Sherly Juanda bagaimana soal angka-angka, data-data yang memang sangat ketat dipertanyakan dari Bapak Kepala Dinas yang hadir di tempat tersebut dan juga Kepala Desa setempat. Tentu di sini kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan Pak Kadis, tidak menyalahkan Kepala Desa karena memang apa yang terjadi pada kesempatan tersebut itu umumnya terjadi dan kita temukan di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah sebuah kesalahan sistem yang memang siapapun masuk di lingkar kekuasaan, di lingkar birokrasi, maka secara tersistem itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Seidealis apapun seseorang masuk di dalam pemerintahan, kalau tidak selesai dengan dirinya sendiri, seperti bahasa Ibu Sherly, bahwa dia kemungkinan sangat berpotensi untuk terpengaruh di dalam tindakan-tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena godaan-godaan di dalam birokrasi, di dalam pemerintahan, khususnya berbicara keuangan itu cukup sangat besar. Untuk itulah kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ibu Sherly berdialog langsung dengan warga, mempertanyakan besaran anggaran apa-apa yang seharusnya diberikan kepada warga yang berhak, warga miskin itu sangat detail dipertanyakan dan dikawal yang sebenarnya sehingga tidak ada satupun rupiah dari APBD yang memang diperuntukkan untuk warga Maluku, khususnya bagi mereka yang berhak mendapatkan bantuan bisa salah tempat atau dimainkan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi kita tidak menyalahkan Bapak Kepala Desa yang hadir dan juga Pak Kadis yang memang kita saksikan Ibu Sherly sangat detail dan sangat berulang-ulang mempertanyakan sampai sejelas-jelasnya seperti apa data, seperti apa kondisi warga yang menerima dan seperti apa penyalurannya, termasuk tadi kita lihat pembagian lahan sangat-sangat detail. Ibu Sherly Juanda Laos itu mempertanyakan dan ini hanyalah salah satu cara kerja Ibu Sherly kita saksikan yang sangat mengagumkan. Betul-betul beliau punya komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Maluku Utara. Seperti di dalam tayangan video pengantar saya di awal, bahwa kita tidak mengglorifikasi Ibu Sherly sebagai pemimpin. Sebagai manusia, beliau punya banyak kekurangan, termasuk di dalam memimpin Maluku Utara, apalagi beliau masih tergolong masih belum lama, baru lebih setahun menjadi Gubernur Maluku Utara, tapi dengan waktu yang relatif singkat itu, kita bandingkan dengan pencapaian-pencapaian gubernur-gubernur lain di Indonesia, maka kita akan menemukan fakta dan data yang mencengangkan. Ibu Sherly mendapatkan prestasi yang begitu banyak, penghargaan termasuk dari publik Maluku Utara itu sendiri di dalam survei baru-baru ini yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Indonesia, yaitu oleh Bang Burhanuddin Muhtadi. 85% lebih rakyat Maluku Utara sangat puas dan sangat memberikan apresiasi atas kinerja Gubernur Sherly di Maluku Utara.
apalagi kita bandingkan dengan Gubernur Maluku Utara sebelumnya, maka kita akan menemukan jauh mereka tertinggal atas apa yang telah dicapai sejauh ini oleh Ibu Shirley di dalam kepemimpinannya. Dan kita kembali melihat riuh media sosial. Kalau kita menyaksikan, maka kita menemukan gubernur lain yang memang sedikit di atas Ibu Shirley secara popularitas dan juga elektabilitas, yaitu siapa lagi kalau bukan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Beliau memang memimpin provinsi yang cukup besar di Jawa Barat dan juga tentu sangat dekat dengan ibu kota, dengan populasi yang begitu besar, dengan APBD yang begitu juga besar, sehingga wajar beliau sangat terkenal, lebih terkenal dibanding dengan Ibu Shirley. Apalagi beliau sebelumnya sudah menjadi public figure dan juga menjadi bupati. Sementara kita saksikan Ibu Shirley ini, kita mengenalnya secara umum di Indonesia dikenal setelah menjadi gubernur. Sebelumnya siapa yang tahu sosok nama Ibu Shirley Juanda, termasuk Maluku Utara. Sekarang kalau kita berbicara Maluku Utara, maka orang-orang akan tentu langsung menyebutkan bahwa itu adalah daerah yang gubernurnya dipimpin oleh Ibu Shirley Juanda Laos. Itulah energi, itulah sebuah prestasi yang dimunculkan, yang dijalankan oleh Gubernur Shirley Juanda Laos di Maluku Utara. Sahabat Narasi Ufuk, terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga kita bisa terus mendapatkan inspirasi kepemimpinan, tanggung jawab dari sosok Ibu Shirley Juanda Laos. Sekian, terima kasih.